Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun fasal wa in kana akala 'amidan. Kalau orang sholat memakan dengan sengaja, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Li'annahu abtala shauma alladzi la yubtilu bil af'ali, karena makan itu bisa membatalkan puasa, di mana puasa itu tidak batal dengan melakukan perbuatan. Banyak melakukan gerakan-gerakan, puasa tidak batal, tetapi puasa batal dengan adanya memakan makanan. Fali ayyabtula sholata ula, karena makan itu bisa membatalkan puasa, tentu lebih bisa membatalkan sholat. Wa in kana akala nasiyan, kalau makannya itu karena lupa, lam tabtul, maka sholatnya tidak batal. Kama lau yubtilus sauma, seperti halnya makan tidak membatalkan puasa kalau lupa. Faslun fasal wa in amala fi sholati amalan laisa minha, kalau ada orang yang di dalam sholat melakukan gerakan di mana gerakan itu bukan gerakan sholat, nudhirat, perlu diperhatikan. Wa in kana min jinsi af'aliha, kalau gerakan-gerakan itu merupakan jenis dari gerakan sholat, bi an roka'a, seperti halnya ruko, au sajada, atau gerakan seperti sujud, fi ghairi maudhi'iha, tetapi gerakan ruko dan sujud itu bukan pada tempatnya. Fa in kana 'amidan, kalau itu dilakukan secara sengaja, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Li'annahu mutala'ibun bis sholati, karena berarti ia main-main dalam sholatnya. Wa in kana nasiyan, kalau dilakukan itu karena lupa, lam tabtul, sholatnya tidak batal. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholat dhuhra khamsan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat zuhur itu 5 rakaat. Fasabbihu lahu, lalu para sahabat mengucapkan tasbih subhanallah untuk Nabi yang lupa tadi, sholat zuhur 5 rakaat. Wabana ala sholatihi, lalu Nabi melanjutkan sholatnya. Wa in qara'a fatihatal kitabi marrataini 'amidan, kalau membaca surah Fatihah 2 kali secara sengaja, fal mansusu, yang tertulis di dalam nas Imam Syafi'i, annahu la tabtulu sholatuhu, bahwasanya yang seperti itu tidak membatalkan sholatnya. Li'annahu tikraru dzikrin, karena yang seperti itu mengulang zikir. Fahuwa kama lau qara'as surata, itu seperti halnya kalau seseorang membaca surah ba'dal fatihati, setelah membaca surah al-fatihah marrataini, sebanyak 2 kali, tidak membatalkan sholat. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami ada yang berkata tabtulu, sholatnya batal. Li'annahu, karena itu adalah ruknun, merupakan rukun. Zadahu fi sholati, yang ia tambah-tambah dalam sholat. Fahuwa karruku'i, yaitu seperti halnya rukuk, wasujudi, dan sujud. Seperti rukuk ditambah, sujud ditambah, maka tidak boleh sholat seperti itu jadi batal. Wa in amala amalan laisa min jinsiha, kalau ia melakukan gerakan, melakukan perbuatan, tetapi gerakan-gerakan itu bukan gerakan jenis gerakan sholat. Fa in kana qalilan, kalau ia lakukan sedikit, mislu andafa amaron, seperti menolak orang yang berjalan, yaitu misalnya menjulurkan tangannya ke depan gitu, baina yadaihi, ke hadapannya. Jadi ketika ada orang lewat di depan kita, tangan julur ke depan seperti itu. Au daraba hayyatan, atau menggebuk ular. Au akroban, atau menggebuk kalajengking. Au khala'ana alaihi, atau melepas sendalnya. Au aslaha ridaahu, atau memperbaiki selendangnya, kainnya.
au hamala syai'an atau menggendong sesuatu, au sallama alaihi rajulun atau ketika ada orang mengucapkan salam kepadanya, faradda alaihi bil isyarati lalu ia jawab salam itu dengan isyarat, wa ma asbaha dzalika dan lain sebagainya, lam tabtul sholatu, salatnya tidak batal. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidaf'il mari memerintahkan untuk menolak atau menghadang atau menyetop orang yang berjalan baina yadayhi yang berjalan di hadapannya pada saat ia sholat. Wa amara biqatlil aswadaini dan Rasulullah memerintahkan untuk membunuh aswadain. Apa itu aswadain? Al hayyatu wal aqrabu, yaitu ular dan kalajengking. Fis sholati pada saat ia melakukan sholat. Wa khala'ana alaihi dan melepaskan kedua sendalnya. Wahamala Umamah binti Abil As dan juga Rasulullah pernah menggendong Umamah binti Abil As fi sholati pada saat sedang sholat. Fakana idza sajada, ketika itu ketika Rasulullah sujud, wadha'aha, Rasulullah meletakkan Umamah. Wa idza qama, ketika Rasulullah berdiri dalam sholat, rafa'aha, ia gendong lagi Umamah itu. Wasallama alaihil ansaru dan juga pernah Rasulullah SAW diberi salam oleh orang Ansar. Faradda alaihim bil isyarati fis sholati, lalu Rasulullah SAW dalam sholat itu menjawab salam orang Ansar dengan isyarat. Wali annal musalliya, karena orang yang sholat itu la yahlu min amalin qalilin, tidak akan pernah terbebas dari amal yang sedikit, dari perbuatan yang sedikit, dari gerakan yang sedikit. Falam tabtul sholatuhu bidzalika, maka gerakan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat. Wa in amala amalan katsiran, kalau ia melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Seperti apa gerakan yang banyak itu? Bi'an masya khutuwatin mutatabi'atin, seperti melangkah berkali-kali langkah secara berurutan terus menerus. Au dzaraba dzarabatin mutawaliyatin, atau memukul dengan berkali-kali pukulan secara terus menerus. Batalat sholatuhu, sholatnya batal. Li'anna dzalika la tad'ul hajatu ilaihi fil ghalibi, karena sesungguhnya yang seperti itu tidak diperlukan. Memukul berkali-kali, melangkah atau berjalan berturut-turut berulang-ulang itu tidak diperlukan, maka sholatnya batal kalau ia lakukan seperti itu. Wa in masya khatwataini, kalau ia berjalan 2 langkah, au daraba darbataini, atau ia memukul 2 kali pukulan, fafihi wajhani, dalam hal ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma la tabtulu sholatuhu, pertama sholatnya tidak batal kalau cuman jalan 2 langkah atau memukul 2 kali pukulan. Di anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khala'ana alaihi, pernah juga melepas kedua sendalnya. Wa wadha'uhuma, kemudian Nabi meletakkan kedua sendalnya itu ila janibihi, ke samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzani fi'lani mutawaliyani, 2 pekerjaan ini, 2 gerakan ini dilakukan berturut-turut. Wasani, dan yang kedua, tabtulu, sholatnya batal. Li'annahu amalun mutakarrirun, karena itu adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Bahwa katsalasi, itu seperti halnya orang yang melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Wa in amala amalan katsiran mutafarriqan, kalau ada orang yang bergerak, geraknya itu banyak sekali geraknya, tapi mutafarriqan, tidak berturut-turut, terpisah-pisah geraknya, lam tabtul sholatu, sholatnya tidak batal. Li hadisi Umamah ibnatu Abil As radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Umamah anaknya Abu As radhiyallahu anha, fa innahu takarrara minhul hamlu, Rasulullah pernah berulang-ulang menggendong Umamah. Wal wad'u, berulang-ulang meletakkan Umamah. Walakinnahu lamma tafarraqa, akan tetapi ketika melakukannya itu terpisah-pisah, tidak berurutan,
lam yuqatti as-sholata, tidak memutuskan sholat atau tidak membatalkan sholat. Wala farqa, tidak ada perbedaan fil amali, di dalam gerakan itu, bainas sahwi wal amdi, antara lupa dan sengaja. Li'annahu fi'lun, karena itu adalah perbuatan, bikhilafil kalami, berbeda dengan ucapan. Kalau ucapan itu sengaja dia mengucapkan, batal. Fa innahu qaulun, karena itu adalah ucapan. Maka ketika seseorang mengucapkan dengan sengaja, batal sholatnya. Tetapi kalau orang itu melakukan gerakan dengan sengaja, asal tidak 3 kali berturut-turut, maka sholatnya tidak batal. Wal fi'lu aqwa minal qauli, sementara itu perbuatan itu atau gerakan itu lebih kuat daripada pembicaraan atau lebih kuat daripada ucapan. Walihada, berdasarkan ini juga, yang faddu ihbalul majnuni, seorang gila itu sah akad nikahnya atau berhasil akad nikahnya, dianggap sah akad nikahnya, likaunihi fi'lan, karena akad nikah itu adalah dominan fi'lan, dominan perbuatan. Jadi ketika seseorang melakukan akad nikah walaupun dia gila, maka hukumnya adalah sah karena itu adalah perbuatan. Tetapi ketika dia memerdekakan budak, wala yang fudu i'taqahu, tetapi ketika dia memerdekakan budak dengan ucapannya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Li'annahu qaulun, karena ucapan. Memerdekakan budak itu adalah dominan ucapan. Ucapan untuk orang yang tidak sadar tidak sah untuk memerdekakan budak. Berdasarkan penjelasan ini bisa dipahami bahwa orang yang ketika makan itu bisa membatalkan sholat. Karena makan bisa membatalkan puasa, maka ketika seseorang sedang sholat lebih batal lagi, lebih bisa lagi membatalkan sholat kalau ia makan pada saat sholat. Bergerak di dalam sholat, baik sengaja maupun tidak sengaja, maksudnya bergerak di luar gerakan sholat, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu tidak membatalkan sholat kalau tidak 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut baru batal. Kenapa? Karena perbuatan itu lebih kuat daripada ucapan. Sementara kalau orang mengucapkan sekali saja, sengaja dia berucap, sengaja dia ngomong saat sholat, maka batal sholatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.